makin memudar, yang bunglon merasa benar. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak apa. Bertahan buat apa, belum ada artinya. Masih di The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila merujuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Akna dari Program Studi Teknik Informatika dengan NIM 2510614076. Saya di sini akan membahas video tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia yang lahir melalui proses panjang sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus memahami sejarah lainnya tentang Pancasila agar kita menghargai perjuangan bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara yang terdiri dari 5 sila dan menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar atau prinsip. The Pancasila. Panca means five, sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila lahir dari para pemikiran pendiri bangsa, guna mempersatukan rakyat Indonesia yang beraneka ragam, ras, budaya, agama, dan bahasa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat, wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi meregakkan budaya asing. Oleh karena itu, Pancasila memiliki peranan penting dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia hingga saat ini. Sejarah lahirnya Pancasila tidak terlepas dari para perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia mengalami ketidakbebasan dan penderitaan. Setelah Jepang membentuk BPUPKI, para tokoh bangsa mulai merumuskan dasar negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato dasar negara yang dikenal sebagai Pancasila. Setelah melalui berbagai proses dan musyawarah, akhirnya Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sejarahnya, lahirnya Pancasila melalui tahapan-tahapan penting. Pertama, bangsa Indonesia mengalami penjajahan yang sangat panjang, sehingga menimbulkan rasa semangat persatuan dan kemerdekaan. Kedua, dibentuknya BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, sidang BPUPKI dilaksanakan untuk membahas dasar negara Indonesia. Dalam sidang tersebut, beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan usulan mengenai dasar negara. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno memperkenalkan istilah Pancasila dalam pidatonya. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Hingga saat ini, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.
nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, di kampus, lingkungan masyarakat, ataupun tempat lainnya. Contohnya sebagai berikut. Berdiskusi dengan teman kampus untuk menyelesaikan sebuah masalah atau tugas yang belum dimengerti satu sama lain, agar mendapatkan hasil yang sempurna. Sementara rukun begitu dekat dengan damai. Bersatu jauh lebih indah. Kita memang beragam, meski tak selamanya seragam. Indonesia penuh dengan beraneka ragam suku, ras, budaya, dan bahasa. Sudah sepantasnya kita sebagai mahasiswa untuk menerapkan nilai Pancasila, yaitu menghargai perbedaan dan keragaman. Di era digital sekarang, Pancasila mulai menghadapi banyak tantangan. Banyak orang yang mulai mempercayai hoax dan saling menghina di media sosial, serta kurang menghargai perbedaan. Selain itu, sebagian generasi muda sekarang sudah mulai melupakan rasa persatuan dan cinta terhadap bangsa sendiri. Jika hal itu terus terjadi, maka persatuan di bangsa ini akan terganggu. Nah, solusi menurut saya sebagai generasi muda, kita harus terus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, sebagai mahasiswa, kita harus terus mempelajari sejarah tentang pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita, agar kita mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Dan juga, kita sebagai generasi muda harus bijak dalam menggunakan media sosial, agar tidak mudah percaya terhadap hoax atau berita-berita yang berseliweran tidak jelas yang ada di media sosial saat ini. Nah, kesimpulannya, kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, mau itu di kampus, kehidupan bermasyarakat, atau di tempat lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is this the place we used to love?